Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pimpinan-Mu boleh mengantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah persiapkan hati kami untuk dijamah, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang diam dalam kami, terus memimpin, mengajar dan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau disapa, diberkati oleh firman-Nya dari Habakuk pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Habakuk pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, orang benar akan diberkati Tuhan. Orang benar akan diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, pada umumnya setiap kali kita melihat orang yang tidak melakukan kebaikan, orang yang tidak melakukan kebenaran, hidupnya lebih mengalami keberhasilan atau keberuntungan dibandingkan orang yang hidup benar, orang yang melakukan kebaikan. Sering kita merasa kalau Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupan kita. Sering kita bertanya dalam hati kecil kita, kenapa orang lain yang tidak taat, tidak setia beribadah, dan hidupnya melakukan kejahatan lebih beruntung, lebih sukses dan berhasil dibandingkan saya atau kita yang hidup kita benar di mata Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, dengan hidup setia beribadah, taat kepada Tuhan. Tetapi seolah-olah kita merasa, kita menganggap kalau hidup kita tidak seberuntung dengan kehidupan mereka yang tidak melakukan kebaikan di mata Tuhan. Saudara-saudara,
Demikianlah yang dirasakan, yang dialami, yang dituntut oleh Habakuk sebagai nabi yang telah diutus Allah. Pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Habakuk dalam doanya menuntut ketidakadilan kepada Allah. Habakuk melihat bangsa Kasdim yang tidak hidup benar, yang hidupnya melakukan kejahatan, diberkati oleh Tuhan. Berbanding terbalik dengan bangsa Yehuda yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak diberkati seperti bangsa Kasdim tadi. Di dalam doanya, dia menyampaikan bahwa Tuhan tidak memberikan keadilan kepada umatnya. Tuhan seolah-olah berpihak kepada bangsa Kasdim yang hidupnya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi secara kasat mata, hidup bangsa Kasdim diberkati dan semakin diberkati. Tetapi kalau kita baca tadi pasal 2 ayat pertama, ternyata ketika Habakuk kembali berdoa, Habakuk percaya dengan imannya, dia akan menantikan jawaban doa yang telah dia sampaikan kepada Tuhan. Habakuk percaya di dalam penantiannya, di dalam pengharapannya, dalam doanya, Habakuk mengibaratkan dia menanti di menara atau tempat pengintaian. Artinya Habakuk tetap percaya kalau Tuhan sesungguhnya memberikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sehingga waktu-waktu yang diberikan Tuhan terus berjalan. Mungkin secara kasat mata mereka yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan berhasil. Tetapi pada akhirnya orang yang tidak hidup dengan takut akan Tuhan yang berhasil ini, pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Tuhan, mereka juga akan mengalami kebinasaan dan kehancuran. Berbeda dengan orang-orang yang tetap bertahan, hidup benar, walaupun proses keberhasilan, proses kesuksesan itu lama prosesnya, tetapi mereka lah yang akan bertahan di dalam keberhasilan dan kemenangan yang akan mereka raih. Semua waktu yang akan menjawab. Doa di dalam penantian, doa di dalam pengharapan. Habakuk percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi orang yang hidup benar di mata Tuhan. Habakuk juga mengatakan orang yang membusungkan dadanya adalah orang yang tidak lurus jalannya. Itu menunjukkan ketika mereka merasa berhasil dengan tidak hidup dengan takut akan Tuhan, mereka semakin hidup dalam ketinggi-hatian. Tetapi orang benar akan bertahan dalam kebenarannya. Tentu kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Mereka lah yang akan hidup oleh karena iman percayanya tadi.
Sesungguhnya kita harus memiliki iman yang utuh, iman yang teguh. Ketika kita hidup benar, walaupun keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan itu seolah-olah tidak terlihat, tetapi kita percaya waktu-waktu yang telah Tuhan sediakan dan tentukan dalam kehidupan kita, kita akan meraihnya. Demikian juga mereka yang berhasil secara kasat mata pada waktu-waktu tertentu ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Maka ada waktu mereka mengalami kebinasaan, kehancuran, dan kegagalan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah ketika kita mau meraih kemenangan, keberhasilan, dibarengi dengan sebuah yang namanya perjuangan. Tentu di balik perjuangan ini ada iman dan pengharapan kalau perjuangan yang kita kerjakan, perjuangan yang kita lakukan, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih Tuhan yang menolong kita untuk mampu berjuang mencapai sebuah kemenangan. Ketika kita berjuang, maka keberhasilan yang akan kita peroleh itu, kesuksesan yang akan kita peroleh itu, waktu yang Tuhan sediakan, tidak akan ada orang yang bisa membatalkan kesuksesan, kemenangan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kita perlu paham, mengimani saudara-saudaraku. Jangan pernah kita iri kepada orang yang berbuat dosa. Tetapi hiduplah senantiasa dengan takut akan Tuhan. Itu yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 17. Semakin kita iri kepada orang yang berdosa, mengalami kesuksesan dan keberhasilan, itu akan mengganggu pikiran kita. Sehingga ketika kita dalam melakukan perjuangan, kita tidak bisa konsentrasi. Kita hanya memikirkan mereka-mereka yang hidupnya berdosa, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, tetapi mengalami keberhasilan. Sehingga perjuangan kita tidak kita perhatikan, tidak kita fokuskan. Kita fokus kepada keberhasilan orang yang tidak hidup benar, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan kita, jangan pernah iri kepada orang yang berbuat dosa. Untuk apa kita iri? Toh mereka yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, Tuhan akan menjadi hakim yang adil dalam kehidupan mereka. Perjuangan kita, itu yang kita kerjakan dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Poin yang kedua, hiduplah senantiasa benar di mata Tuhan. Kebenaran itu pasti ukurannya bukan kebenaran menurut manusia, tetapi kebenaran menurut firman Tuhan. Apakah hidup kita sudah benar menurut firman Tuhan? Benar menurut ukuran manusia, belum tentu benar menurut firman Tuhan. Jadi kebenaran kita menjadi tolak ukurnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan hidup oleh karena iman percaya kita. Poin yang ketiga, iman kita kepada Yesus Kristus yang telah
menebus dan menyelamatkan dosa kita. Itu yang menjadi terutama dalam kehidupan kita. Ketika iman kita tertuju kepada Yesus Kristus, tentu keselamatan, kemenangan, hidup kekal akan kita peroleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ingat, bukan karena kekuatan, hebat dan kebaikan kita, tetapi kita bisa diselamatkan hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetaplah di dalam menjalani aspek kehidupan kita. Dalam doa-doa kita, jangan mencoba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita fokus kepada jalan yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak diganggu, pikiran kita tidak terganggu melihat orang-orang yang berdosa mengalami keberhasilan. Kita akan melihat diri kita sendiri. Dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, mereka yang berdosa akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Kita yang hidup benar akan tetap hidup oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Tuhan akan bertindak adil kepada setiap kami manusia yang telah diciptakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami fokus kepada hidup kami. Ketika kami hidup benar di mata Tuhan, maka waktu yang telah Tuhan tentukan bagi kami akan mengalami kemenangan. Jangan biarkan hati kami iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi ajari kami untuk takut Tuhan senantiasa. Berkati iman kami Tuhan, agar percaya kepada Kristus Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kami, karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.